Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeye Rahmat Akbar. Saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda dan spesialisasi saya di bidang manajemen dan banking. Dalam video ini, saya akan menjelaskan unsur pengajaran dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai lembaga keuangan, baik itu bank maupun non-bank yang ada di Indonesia, dan juga lembaga keuangan internasional yang turut serta berperan dalam perekonomian. Pembahasan materi meliputi aspek sistem keuangan dan moneter, kemudian otoritas jasa keuangan, kemudian ada manajemen bank, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah, kemudian lembaga keuangan internasional dan juga lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan, serta pasar keuangan. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa nantinya diharapkan memiliki pengetahuan literasi keuangan, khususnya financial institution. Dalam sistem pembelajaran, saya menggunakan metode studi kasus, diskusi kelompok, dan ceramah. Kemudian referensi utama yang digunakan mahasiswa dalam perkuliahan ini adalah buku referensi dan jurnal penelitian yang telah saya terbitkan. Namun di samping itu tidak tertutup kemungkinan juga mahasiswa boleh juga memakai buku atau sumber lainnya selama terkait dengan mata kuliah. Ada 3 media yang digunakan dalam interaksi perkuliahan. Yang pertama menggunakan WhatsApp group, WA group ya, sebagai forum informasi dan diskusi terkait dengan mata kuliah dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan Zoom meeting. Tentunya ini sebagai sarana perkuliahan tatap maya. Dan yang ketiga, menggunakan Google Classroom. Ini digunakan sebagai presensi mahasiswa, sebagai penyampaian materi pembelajaran dan juga pengiriman tugas. Untuk indikator penilaian mahasiswa, kita mengacu pada bobot nilai yang telah ditetapkan oleh kampus. Ada beberapa indikator yang telah ditetapkan. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%. Kemudian ada tugas dengan bobot 15%. Kemudian partisipasi atau keaktifan mahasiswa ini dengan bobot 15%. Kemudian ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 35%. Jadi totalnya ada 100%. Nah, di samping itu asesmen juga dilakukan setiap akhir perkuliahan, pada akhir sesi perkuliahan, untuk mengetahui seberapa paham mahasiswa atas materi yang telah disampaikan pada sesi tersebut. Baiklah, setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran dari salah satu sesi pertemuan pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang saya ampu secara daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Sehat? Pagi Pak, sehat Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian yang tadi yang sakit mungkin segera sembuh, kita doakan. Nah, Ketua mungkin bisa dicek di Google Classroom siapa saja yang sudah absen tapi belum nongol nih di Zoom kita ini. Coba nanti dicek ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan,
Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Oke, baik. Sebelum kita masuk di sesi materi hari ini, sesi ini ya, kawan-kawan silakan ada yang mau ditanyakan tentang materi kita minggu lalu tentang otoritas moneter dan otoritas jasa keuangan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada? Silakan. Oke, kalau tak ada nanti Bapak yang bertanya. Ada? Coba Bapak tengok ya. Kalau tak bertanya ya berarti Bapak bertanya. Kira-kira kenapa pemerintah itu tidak mencetak uang ya sebanyak-banyaknya? Kan enak ya kalau dicetak uang terus bikinlah infrastruktur apa ya. Jadi cetak aja uang banyak-banyak. Nah, kira-kira bisa nggak seperti itu ya? Gimana Mas Hafiz? Bisa Pak, nanti implementasi Pak. Apa yang terjadi? Barang-barang pada naik. Oke, ada terjadi inflasi ya. Betul nggak itu Mbak Silva? Menurut saya pemerintah tidak dapat mencetak uang sebanyak-banyaknya karena tidak boleh, nanti susah kayak negara membayar hutang nggak sih Pak kalau mencetak uang sebanyak-banyaknya. Oh gitu ya, Inflasi, ya benar, inflasi. inflasi. Jadi hampir sama ya dengan jawaban Mas Hafiz berarti ya. Kalau dicetak sebanyak-banyaknya nanti bisa inflasi jadinya ya. Nah, Bapak untuk mengilustrasikan ini, Bapak coba ambil satu teori namanya teori quantity of money. Quantity of money itu teori yang mengaitkan antara jumlah uang yang beredar, kemudian perputaran uang itu sama dengan harga dikali dengan jumlah produksi barang dan jasa. Sebagai contoh coba Bapak share, mungkin kawan-kawan juga ada yang materi kemarin. Nah, ini misalnya suatu perekonomian negara ini memiliki tingkat produksi barang atau jasa sebanyak 500 unit. Jadi tingkat produksinya sebanyak 500 unit. Kemudian sedangkan jumlah uang yang beredar itu hanya 200, misalnya 200 rupiah ya. Yang anggap kita dalam kita sederhanakan misalnya. Kan bisa banyak sekali ya, 200 triliun atau 200 bilion ya. Kemudian laju perputaran uang itu 5 kali. Artinya dari uang itu dari tangan ke tangan itu 5 kali. Kemudian berdasarkan teori kuantitas, maka berapa tingkat harga? Maka tingkat harganya adalah 2. Kalau kita ambil ya, M ini jumlah uang yang beredar, M dikali V, dikali V. V ini adalah velocity atau perputaran uang. Kemudian itu sama dengan jumlah harga, ya, harga barang ya, harga tingkat harga sama dikali dengan T. T itu adalah produksi atau trading ya, produksi barang dan jasa. Maka kita masukkan ke rumus itu 200 dikali 5 sama dengan 500 P, maka P-nya adalah harganya berarti 2. Nah, pertanyaannya tadi ya, bagaimana? Nah, apa yang terjadi apabila uang yang beredar itu kita tambah sebanyak 25%. Misalnya pemerintah terbitkan lagi atau cetak lagi uang sebanyak 25%. Apa yang terjadi? Kita coba masukkan ke dalam rumusnya. Nah, mananya? Jadi M-nya berapa? M-nya tetap. M-nya ditambah ya, ditambah dari 200 ini ditambah diterbitkan lagi uang sebanyak 25%. Berapa 25%? 200 dikali 25 berapa? 50 ya. Betul ya, 50 berarti 250. Nah, M-nya 250. Sedangkan produksinya tetap ya. Dan laju perputaran uang juga tetap dikali 5 ya. 5 perputaran uang atau V-nya sama dengan P-nya berapa? Nggak tahu ya kita P-nya berapa. Tradingnya 500 P. Maka berapa ini? 250 dikali 5 berapa? Berapa Mbak Suci? 1.250 Pak. 1.250 sama dengan 500 P ya. Berarti P sama dengan 1.250 dibagi dengan 500. Dapatnya berapa? 2,5 Pak. Berarti 2,5. Berarti harga itu naik menjadi 2,5. Nah, kira-kira paham nggak? Seperti itu ya. Jadi dengan teori ini kan bisa hitung lah berapa. Misalnya ini nanti si Mas Prabowo ini jadi gubernur BI ya.
Nah, ini berapa yang mau diterbitkan uang atau mau dikurangi uang ya. Itu mengacu pada teori ini. Silakan. Berarti kalau misalnya ditambah lagi uang, maka harga yang tadinya Rp2 menjadi 2,5. Akan terjadi kenaikan harga. Inilah yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan inflasi. Inflasi. Betul. Inflasi ya. Oke, paham kira-kira? Kawan-kawan? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik, kita lanjutkan materi kita hari ini. Materi kita hari ini ada 4 ya, 4. Ada sistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia, kemudian bank dan lembaga keuangan non-bank, kemudian jenis kegiatan dan fungsi bank, serta terakhir ditutup dengan lembaga keuangan internasional. Nah, ini tujuannya nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, sesi ini, maka kawan-kawan mahasiswa dapat mengetahui pertama bentuk dan sistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian juga dapat bedakan antara bank dengan lembaga keuangan yang bukan bank. Kemudian juga mampu menjelaskan konsep bank dari jenis bisnisnya, kegiatannya, dan fungsinya. Dan bagaimana sebuah bank itu menghasilkan keuntungan. Kemudian yang terakhir, kita tahu apa saja lembaga keuangan internasional yang ada di dunia. Baik. Nah, ini. Ya. Jadi pagi-pagi berarti transaksi melalui bank itu berjalan secara real time ya. Jadi dia waktunya 24 jam kita bisa bertransaksi. Tapi ternyata Bapak pikir nggak kebahagiaan itu nggak berlangsung lama. Kenapa? Sudah ada pos-pos yang menunggu ya. Jadi ada tagihan BPJS yang harus dibayar ya. Kemudian mungkin beberapa teman-teman di sini juga ada yang kredit misalnya di kredit motor, kredit mobil ya di finance ya. Kemudian kalau berlebih juga misalnya kita masukkan ke dalam perusahaan asuransi atau kita ikut berinvestasi pada pasar modal. Nah, ternyata keseharian kita itu tidak lepas dari lembaga keuangan ya, lembaga keuangan yang telah Bapak sebutkan tadi. Nah, jadi menurut kawan-kawan, apa sih itu lembaga keuangan? Apa lembaga keuangan? Lembaga keuangan itu memberikan pinjaman atau menyalurkan dana, Pak. Gimana, Pak Silva? Bentar, Bapak ambil kertasnya. Ya, Apa, Pak? ya, silakan. Lembaga keuangan itu yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana. Jadi lembaga keuangan, lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana ya. Bagus sekali. Ada lagi yang lain? Mbak Silva sudah dapat 3 poin lah. Ada lagi yang lain? Silakan. Bisa untuk badan usaha, Pak. Oke, badan usaha. Jangan badan usaha saja. Lagi, badan usaha apa, Mbak Tresia? Ya, bisa minjam uang. Betul, bisa meminjam uang. Ada lagi? Baik. Memutar arus dalam perekonomian, Pak. Oke, Mas Furkan ya. Manfaatnya juga untuk perputaran perekonomian ya. Betul. Jadi lembaga keuangan itu kita ambil kata kunci yang tadi ya, adalah semua badan usaha yang kegiatannya itu di bidang keuangan, baik itu melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat. Nah, ini gunanya untuk membiayai investasi pembangunan yang tentunya juga berpengaruh terhadap perputaran ekonomi. Ini menurut SK Menteri Keuangan. Ini kalau sudah jadul sekali, kawan-kawan juga bisa menggunakan referensi dari buku Bapak. Ini lembaga keuangan adalah badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang memberikan fasilitas layanan keuangan, baik itu menghimpun dana dari masyarakat dan atau menyalurkan kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Jadi yang di bold itu adalah kata-kata yang keywordnya, kata kuncinya. Jadi menghimpun dana dan atau menyalurkannya. Jadi menghimpun dana mungkin dalam bentuk simpanan, tabungan, deposito, giro dan sebagainya, dan atau menyalurkan dalam bentuk kredit. Jadi menyalurkannya dalam bentuk kredit. Nah, ini kita bikin dan atau kan ada beberapa
lembaga keuangan yang hanya menyalurkan dana, juga ada juga kalau bank kan menyalurkan dana dan menghimpun dana juga. Nah, itu lembaga keuangan. Nah, kita lihat bagaimana bentuk atau sistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Nah, ini. Sorry, nanti ketutup sumbernya. Nah, ada dua lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Pertama, lembaga keuangan bank atau yang disebut bank saja, bank. Kemudian yang kedua ada lembaga keuangan non-bank yang bukan bank, tapi dia lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan bank itu ada bank sentral, ya, kemudian bank umum, kemudian BPR. Nah, bank sentral ada yang tahu bank sentral itu apa? Bank sentral di Indonesia, bank sentral apa? Bank apa? Bank Indonesia, Pak. Oke, Bank Indonesia, betul Mbak Suci ya. Jadi Bank Indonesia adalah bank sentralnya Indonesia. Kalau di Malaysia namanya Bank Negara Malaysia. Kemudian Bank Umum BPR ya. Sedangkan lembaga keuangan yang non-bank itu ada LIPSB, Lembaga Investasi dan Penerbitan Surat Berharga. Kemudian ada lembaga pembiayaan dan juga lembaga keuangan lain. Nah, di sini kalau LIPSB ini kita bagi ada pasar uang dan falas, valuta asing ya. Kemudian pasar modal, kemudian venture ini modal ventura. Kemudian lembaga pembiayaan ada leasing, ada finance, ada factoring atau anjak piutang. Sedangkan lembaga keuangan lain ada asuransi, ada pegadaian dan dana pensiun. Nah, inilah bentuk sistem lembaga keuangan yang ada di Indonesia, baik itu bank atau non-bank. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Suci. Mengenai keuntungan pada bank, Pak. Tadi kan keuntungan pada bank itu didapat dari selisih antara bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman. Betul. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara mengambil keuntungan dari bank yang berprinsip syariah, Pak? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Nih, jadi pertanyaannya kalau tadi kan bank konvensional Pak contohnya. Kalau bank syariah gimana sih dapat untungnya ya? Nah, ini ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau bank syariah gimana sih dapat untungnya? Ya, kawan-kawan, ada yang tahu? Silakan. Bunganya kecil nggak sih, Pak? Ya, Mbak April, bunganya kecil ya. Ada lagi yang lain? Apakah bunganya kecil atau dia nggak pakai bunga? Nah, nggak tahu ya. Oke, jadi bank syariah itu pertama kita harus tahu ya perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, di bank syariah itu sistemnya itu bukan sistem bunga ya, sistemnya itu dalam bentuk sistem bagi hasil. Bagi hasil ini untuk produk dana ya. Dana dia pakai bagi hasil. Contohnya seperti deposito yang tadi ya. Promosi dia itu deposito dia pakai bagi hasil 30 untuk nasabah, 70 untuk untuk banknya. Tapi kalau di pembiayaan ya, dia kalau kredit ini namanya pembiayaan ya. Pembiayaan dia nggak pakai bagi hasil. Dia makainya jual beli. Contoh misalnya Mbak Suci mau beli rumah ya. Rumahnya harganya 100 juta. Nah, bank syariah bukan pinjamkan uang ya. Dia bukan pinjamkan uang sebanyak 100 juta. Dia akan beli rumah yang akan Mbak Suci beli ya. Nah, misalnya harga 100 juta dia beli 100 juta dari developer atau dari pemilik rumah, kemudian dia jual ke Mbak Suci dengan harga 150 juta. Ini namanya jual beli. Dan selisih itu adalah keuntungan dari bank. Nah, seperti itu caranya. Paham, kawan-kawan? Jadi untuk produk syariah ini dananya dia memakai bagi hasil, sedangkan untuk pembiayaan dia menggunakan jual beli.
Oke, Mbak Suci gimana? Paham? Baik Pak, paham. Terima kasih Pak. Oke, kawan-kawan yang lain? Paham, Pak. Oke, baik. Jadi satu lagi yang perlu kita bedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, itu bank syariah dia menyalurkan kreditnya hanya untuk untuk usaha-usaha yang halal sih. Kan bisa ada orang yang buka usaha untuk usaha diskotik seperti itu ya. Nah, untuk bank syariah nggak ada itu. Kemudian bank syariah ini memiliki satu lagi pengawas namanya Dewan Pengawas Nasional ya, DPS ya, DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional di samping dari suku bunga dan bagi hasil tadi ya, bagi hasil dan jual beli. Baik, nah ini ada kejutan nih buat kawan-kawan, ada sesi kuis. Sesi kuis di sini. Soalnya gampang, hanya 3. Dan ini materinya dari yang ini ya, materi yang kita sampaikan tadi, untuk tahu kawan-kawan ini pemahamannya di mana sih. Oke. Sudah siap sesi kuis? Oke, Bapak tunjuk ya, nanti orang yang akan membacakan dan Bapak tunjuk orang yang akan menjawabnya. Baik, pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini 1. Mas, coba saya cek dulu ya. Ayo ketua dulu deh, ketua. Coba baca. Mana nih suaranya ketua nih? Baca soal nomor 1, bukan suruh jawab, baca saja. 1. Perbedaan bank dengan lembaga keuangan non-bank adalah A, gitu ya. bank diawasi langsung oleh BI sedangkan non-bank diawasi oleh OJK. B. Bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit sedangkan non-bank tidak dalam kredit. C. Non-bank hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung sedangkan bank dapat secara langsung maupun tidak langsung. Oke, jawabannya ada yang tahu? Ada yang tahu jawabannya? Ayo. C, Pak. Mana yang jawab? Pak Bella. Iya, Pak. Ya, silakan. Apa jawabannya? C. Non-bank hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung, sedangkan bank dapat secara langsung maupun tidak langsung. Oke, ada yang berbeda dari Mbak Bella ini? Jawabannya ada? Atau sama semua? Sama Pak. Sama. Sama ya. Jadi lembaga keuangan yang bukan bank itu hanya dapat menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung. Sedangkan bank bisa secara langsung dan tidak langsung. Oke, pertanyaan yang kedua. Oke, silakan Mbak Ervina dibaca. Jenis bank berdasarkan transaksi falas adalah A. Bank konvensional dan syariah, B. Bank devisa dan non-devisa, C. Bank umum dan BPR. Oke, ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Rifki, Pak. Oke, silakan Mas Rifki. Jawabannya B, Pak. B, apa Bank itu? devisa dan non-devisa. Oke, Bank devisa dan non-devisa. Non-devisa ya. Jadi transaksi falas itu valuta asing ya. Jadi jual beli mata uang asing ini namanya bank devisa. Kalau nggak bisa banknya transaksi falas berarti banknya itu adalah bank non devisa. Oke, bagus. Nah, yang terakhir, nah ini ya. Ayo dibaca dulu. Oke, Mas Arif, coba dibaca soal nomor 3. Berikut ini merupakan lembaga keuangan internasional yang ada. A. IDB, UN, IFF, B. AFF, Bank Dunia atau World Bank,
QNB, C. IMF, ISDB, dan ADB. Oke. Baik, ada yang tahu jawabannya? Saya Pak. Jawabannya C Pak. Bentar. Amanda, Jawabannya C Pak. apa itu? IMF, ISDB, dan ADB. Ya, oke. IMF apa panjangannya? International? International Monetary Fund. Oke, Monetary Fund. Bagus. ISDB apa? Islamic Development Bank. Oke, Islamic Development Bank. Kalau dulu namanya IDB ya, IDB ya. Sekarang ISDB, S-nya kecil. Kemudian ADB apa? ASEAN ASEAN Development Development Bank. Oke, ASEAN Development Bank. Oke, bagus. Nanti pemahaman untuk sesi ini sudah cukup baik. Kawan-kawan, terima kasih atas partisipasinya pada sesi ini. Silakan berikan kesimpulan. Ada yang mau menyampaikan kesimpulannya sesi ini? Silakan. Ayo, ada yang mau kasih kesimpulan di sesi ini? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Ervina. Lembaga keuangan adalah semua badan usaha di bagian keuangan yang bermanfaat sebagai perputaran perekonomian yang menghimpun dalam bentuk tabungan dan atau penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Oke, bagus sekali tentang pengertian dari lembaga keuangan ya. Bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Ada lagi yang lain? Memberikan kesimpulan atas sesi yang kita pelajari di sesi ini ya. Kalau Ya. saya Pak, Ya, silakan Mbak Anes. kesimpulan dari lembaga keuangan internasional berfungsi membantu menyelesaikan masalah-masalah keuangan yang terjadi di negara. Oke, bagus. Jadi lembaga keuangan internasional ini yaitu ngasih kreditnya bukan ke per orang lagi ya, dia ngasih ke negara-negara, betul. Ada lagi satu lagi, silakan. Ya Pak. Ya, silakan Mbak Amanda. Jadi di dalam lembaga keuangan itu memiliki dua bentuk sistem. Yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua lembaga keuangan non bank. Yang dimana di dalam hal tersebut memiliki perbedaan di dalam kegiatan penghimpunan dana serta penyaluran dananya. Oke, bagus sekali. Itu ada lembaga keuangan bank dan bukan bank. Oke, terima kasih sudah cukup paham sepertinya ya sesi ini. Insya Allah kita bertemu kembali di sesi minggu depan ya, nggak tambahan lagi. Kawan, terima kasih partisipasinya. Bapak tutup nih kutipan salah satu dari motivator dunia, Tony Robbins. Ya. Satu-satunya orang yang tidak membuat kesalahan adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Jadi jangan takut kepada kesalahan selama Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi silakan saja kalau mau bertanya jangan takut, kalau mau menyampaikan pendapat silakan saja. Hanya orang-orang yang tidak berbuat apa-apa yang tidak membuat kesalahan. Oke, Bapak tutup sesi kita. Terima kasih partisipasinya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama sesi ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.